Karena kalau ada padahal sudah kubaiki tapi aku sudah ditipu juga. Ya, karena Anda tidak cerdas. Karena meaning orang baik itu 11-12 dengan orang awidia atau goblok, bodoh. Makanya orang Jawa tidak mengajari orang baik. Jadilah benar tur pener itu cerdas, ngempan, papan, tanggap dengan segala siklus situasi yang terus berubah dan berkembang di hadapan kita every time, setiap saat. Sebenarnya kalau digarisbawahi, kenapa kita terpanggil? Karena kita tidak merdeka hari ini. Jadi hari ini kita itu sedang berada di dalam jeruji besi, yang besinya itu sangat-sangat kuat, yaitu sistem mental kita sendiri yang membatasi kita. Dan ini mungkin terjadi karena kita sebagai manusia yang seharusnya memiliki kecerdasan sebagai partisipan atas keberadaan jagat raya atau co-kreator, tapi kita menciptakan penderitaan atas hidup kita sendiri secara kolektif. Setelah kita menciptakan penjara, kita tidak diberitahu sampai sekarang bagaimana cara menggunakan sarwa genep atau perangkat yang didesain atau diparingi sama Tuhan kepada kita. Jarang dari setiap kita tuh merasakan itu. Walaupun jargon negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Tanhana Dharma Mangruwa. Tidak ada kebenaran yang mendua. Tapi Anda memenjarakan diri Anda sendiri melalui mental yang dikreasi turun-temurun kepada kita. Dan ketika ada yang nangis dengan luapan emosi dan lain sebagainya, itu adalah Anda memenjarakan diri Anda dari konsekuensi kehidupan yang kita jalani hari ini. Maka saya menyebut kita berada di masyarakat industri yang bergerak dari masyarakat pemburu, petani, dan industri. Masyarakat industri ini paling mematikan karena dia menciptakan keterbatasannya sendiri melalui belief system. Nanti nuwun sewu, ini Bu Guru yang ahli hipnoterapi, karena kita ini sedang tidak menjadi diri kita. Kita diprogram oleh identifikasi identitas yang ditanamkan oleh lingkungan, pendidikan, orang tua, bahkan birokrasi agama. Kita tidak pernah menjadi diri kita sampai hari ini. Padahal manusia itu bukan robot yang diprogram begitu saja lalu dilemparkan menjadi besi rosokan atau bahan murahan. Bukan. Karena manusia itu memiliki 3 prinsip di dalam kesadaran, yaitu welas asih, itu saya sebut sebagai kecerdasan tertinggi. Terus passion, itu berarti ada ciri khas khusus dari spesifikasi kita atau spesialisasi kita dalam tubuh kita. Terakhir adalah orgasme. Nah, hari ini banyak manusia tidak mengalami orgasme dalam arti dia tidak rileks kepada hidupnya. Berarti ketika apapun yang membuat diri Anda itu menjadi menderita secara konsisten, itu ada gagal menjadi manusia. Tapi hari manusia itu memiliki suatu kualitas di dalam tubuhnya yang akan menimbulkan rasa ayem, tentrem, atau kebahagiaan. Apapun yang tidak membuat Anda ke sana, berarti Anda tidak merdeka atau sedang tidak menjadi manusia. Jadi orang tua Anda memogram dengan gagasan pikiran tertentu, nanti pendidikan juga tertentu, dan disebut keseragaman. Menyeragamkan sesuatu berarti membunuh karakter dari setiap human. Manusia itu memiliki kemampuan namanya being, kemenjadian, bukan makhluk, kemenjadian. Dia memiliki segala potensi dari sang kecerdasan, ya saya sebut Gusti Kang Murbeng Dumadi. Nah, potensi-potensi ini mati dan dibunuh oleh budaya masyarakat kita hari ini yang menghancurkan kita secara masif. Makanya kita rindu, nangis, karena apa yang Anda temukan di sini adalah kemerdekaan. Maka Bapak tadi tidak ada Buddha, tidak ada Islam, tidak ada macam-macam membatasi kita yang seabrek, yang setiap hari kita konsumsi, yang menimbulkan masalah-masalah mental, kecemasan, ketakutan, dan akhirnya meradang di dalam hidup kita. Maka akhirnya membuat kita hari ini menjadi sesuatu yang bersifat rosoan, makan terus menerus, kecemasan terus menerus,
Kita akhirnya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah makan kita karena kita sakit, ya, illness itu tadi. Akhirnya kita menyelesaikan itu dengan obat, pil. Kita dibiasakan menyelesaikan sesuatu dengan pil. Ketika itu digunakan oleh generasi muda, generasi ini akan ngedrak, akan mengkonsumsi sesuatu dan merasa sesuatu itu harus hilang secara instan. Maka nanti ada konsep yang kita usung namanya wellness. Jadi wong Jawa itu diarani ngeruat atau luar di dalam tradisi Jawa. Kenapa saya bilang Jawa? Ya setidaknya Jawa tidak hanya dibatasi yang dalam arti adalah suku, ras, budaya, tapi Jawa adalah way of life. Jadi ketika kita mengerti tentang Jawa, itu ada sumber kecerdasan tertinggi yang seharusnya kita aktualisasikan sebagai being, insan kamil atau menungso sejati. Hari ini gagasan-gagasan yang perlu kita tolak adalah mindset yang bersifat memenjarakan kita. Jadi seperti jenengan tadi meditasi, aku kurang ketemu apa-apa, ya memang Anda jangan mencari apa-apa di dalam meditasi, cukup merasakan, mengamati sesuatu yang Anda bawa ini. Nanti kalau Anda mencari apa-apa, Anda itu hari ini tidak lagi kembali kepada kemanunggalan yang kita gagas sebagai monoteis. Anda sedang tidak menjadi monoteis, tapi seringkali Anda bilang agamaku itu monoteis, sebagian mayoritas. Tapi kita tidak monoteis karena kita menganggap diri kita itu terpisah dari jagat raya. Padahal apa yang kita hirup, kita himpun hari ini mulai dari air, api, angin itu semua berkaitan dengan kita. Mas, aku tidak terhubung dengan sedulur papat. Lah sedino hari kowe ambekan itu masa tidak terhubung sih? Kamu minum air masa tidak terhubung sih? Itu terhubung. Cuma hanya gara-gara kita mengkonsumsi bahasa sastra, metaforik dan filosofi yang dibudayakan sampai sekarang, kita memiliki identitas bahwa seakan-akan kebenaran itu jauh di tempat lain, bukan yang saat ini kita alami per menit, per detik. Tapi kebenaran itu sudah diekspor ke surga yang selama ini diceritakan oleh orang-orang yang konon katanya mengerti geografis surga. Nah, hari ini kita mengimpor kembali kemampuan surga itu untuk dihadirkan ke bumi. Karena bumi inilah yang diketahui orang Jawa sebagai swarga jati. Nah, hari ini dengan Anda diberitahu ada surga yang lebih baik dari bumi ini, kita mengkacaukan begitu saja diri kita, bumi kita, dan alam kita. Yang berarti kita tidak sadar bahwa seluruh partikel 4 elemen, 5 ya, sedulur papat 5 pancer yang dipakai Bapak itu meaningnya adalah Supyah, amarah, alwamah, mutmainah. Nanti akan saya ulas, ini hanya sounding tentang wellness. Maka kita mulai mau menyembuhkan diri kita sampai level tertinggi. Orang kita mengenal namanya konsep niskala dan skala. Dan jeneng nyebutnya sing goib dan yang tidak goib, yang kasat mata dan terlihat atau terindra gitu. Nah, sebenarnya konsep ini baru dijelaskan oleh sains. Orang kita mengenal namanya niskala. Nah, kalau kita tidak menyelesaikan itu secara utuh, diri kita tidak menemukan holistik, kita terlempar dari tubuh kita yang sebenarnya adalah surga, hanya gara-gara pikiran Anda itu didoktrin program yang bukan Anda. Jadi jenengan nangis, jenengan itu kerinduan karena Anda tidak jadi diri Anda. Anda nangis, Anda merasakan di sini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, ketemu Budani, pertemuan itu intinya cuma satu, karena selama ini Anda tidak merdeka. Anda berada di dalam penjara, dan Anda tahu di dalam penjara itu isinya suffering. Nanti kita bedakan antara suffering, penderitaan, illness, sick and disease. Itu berbeda. Hari ini orang itu kalau sudah ngomong sakit, itu kalau illness padahal cuma kesayat sedikit, tapi kalau suffering dia akan mendramatisir. Sayatan itu seakan-akan adalah penyakit yang menyengsarakan. Karena hari ini kita tidak pernah lagi berkomunikasi dengan tubuh kita. Ambu jenengan nanti arep ngalami suwung ketemu Gusti Allah yo nganggo awak ini. Jadi ngati-ngati. Tidak ada ilmu Jawa yang malati. Malati itu ketika Anda tidak mengetahui diri Anda sendiri. Maka disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Lu rasanya saja tubuh ini. Tubuh ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan kita. Tapi apakah hari ini Anda mengalami itu? Tidak. Anda hanya mengalami, ya, identitas di luar, mobilku, bojoku, anakku. Terus ini menguras Anda dan energi Anda akan mengalami defisit. Ini yang saya sebut bahwa bagaimana mungkin manusia itu menemukan surga ketika surga sudah di bawah saja dia tidak bisa menggunakan kemampuan surga itu.
Saat itu dia terlempar dari tubuhnya sendiri, saat dia terlempar dari pengalaman tubuhnya sendiri, dia memasuki kepada ketersesatan yang disebut dharma mangruwa, kemenduaan pikiran sendiri akibat menyangkal apa yang dia alami. Lah meditasi upawasa itu mengajak untuk mengenal seluruh sistem dan siklus yang sudah ada di dalam tubuh kita, termasuk mengatur pola makan, ritme, termasuk tadi biologis Anda bisa berubah karena Anda kaget, karena Anda tidak niteni ada siklus yang bekerja. Dan ini dikreasi oleh masyarakat hari ini yang konon mengatakan dirinya paling pinter di masyarakat industri. Bukan. Anda mengasuransi kematian Anda sendiri, Anda mengasuransi penciptaan neraka Anda sendiri dengan adanya sugesti bahwa minum obat itu aku pasti akan sakit. Berarti Anda kan mengiyakan secara tidak langsung bahwa masa tuaku itu akan mengalami kerapuhan, bukan kekuatan dan keberlimpahan. Semenjak aku tahu hidupku hanya kudesain untuk ku genangi dengan sintetise pil. Dan hari ini orang Jawa mengenal ada namanya badan sariro, sulo sariro, sukmo sariro. Badan sariro adalah aspek fisiologis yang ada himpun dari sarining bumi. Karena tubuh kita ini sebagian besar dibangun oleh apa yang kita makan. Anda harus garis bawah, ini clarity. Ini bukan cerita metaforik, tapi Anda amati sendiri. Sebagian tubuh kita ini dibangun dari tanah atau sarining pratiwi. Saat tanah Anda itu mengandung zat sintetis, Anda sedang mendesain tubuh yang menimbulkan zat chemistry tertentu. Nah, chemistry ini disebut sulo sariro. Karena ketika chemistry Anda itu bermasalah, tubuh akan bermasalah. Ketika keduanya bermasalah, struktur psikologis Anda akan bermasalah. Psikologis ini disebut sebagai sukmo sariro. Nah, hari ini budaya Eropa itu memisahkan bahwa fisiologi ki dewe, biologi ki dewe, psikologi ki dewe, chemistry itu sendiri. Tidak, ini semua holistik dan ditemukan oleh orang Jawa. Bahwa nek kamu gak iso njogo aji ning rogo, kamu akan mengalami kehancuran di dalam pikiran dan perasaanmu. Nanti akan dibedah menjadi beberapa perangkat. Nah, yang jelas hari ini manusia itu hidup di dalam program orang lain, program kelompok lain. Maka hari ini anak-anak kita itu dimarahi terus karena kita tidak nututi dari kecerdasan atau evolusi yang terjadi. Menjadi manusia itu harus transformasi, karena jagat raya itu memiliki sifat namanya evolusi. Kalau Anda tidak berevolusi dalam arti bertransformasi, ya Anda akan terkena seruning garu. Anda akan diseleksi oleh alam itu sendiri. Maka tidak sustain, tidak sustainable. Di sini Kaweruh Nusantara atau Jawa itu cuma mengajarkan tentang kecerdasan. Jadi tidak mendidik Anda menjadi baik atau buruk. Karena orang baik selalu menjadi korban dan orang yang buruk juga sama-sama terlempar menjadi korban. Kita tidak bisa berdiri di satu mata koin. Makanya kalau ada padahal sudah kubaiki tapi aku sudah ditipu juga. Ya, karena Anda tidak cerdas. Karena meaning orang baik itu 11-12 dengan orang awidia atau goblok, bodoh. Makanya orang Jawa tidak mengajari orang baik. Jadilah benar tur pener itu cerdas, ngempan, papan, tanggap dengan segala siklus situasi yang terus berubah dan berkembang di hadapan kita, every time, setiap saat. Makanya dihitung ada syarat serengat gitu ya. Ada syarat serengat. Itu memperhatikan bagaimana dinamika gerak ruang waktu itu terus berubah-ubah. Dan Anda disuruh niteni. Dengan mengamati, meditasi itu artinya mengamati. Jadi melibatkan seluruh perangkat yang dipinjamkan oleh jagat raya itu untuk mengamati apa yang bekerja dan sedang terjadi. Terus dibilangkan bahwa hari ini Anda nek mati ini mengerikan. Piye ada laku mati sakjroning urip. Bukankah setiap hari siklus itu sudah Anda alami? Hanya gara-gara Anda tidak memberi perhatian, Anda tidak tahu, dan Anda banyak mendengarkan asumsi-asumsi yang meracuni diri Anda sendiri. Dalam jangka panjang, tubuh itu bisa mengkreasi atau mendesain sesuatu, merusak atau membangun. Hari ini kalau sampai terjadi sel kanker dan sebagainya, pasti ada belief system yang bermasalah dan tidak sesuai dengan tubuh Anda. Pasti tubuh akan menginstruksi untuk melawan biologis, bertempur di dalam. Nah, chemistry kita ini sekarang menjadi sintetis karena bahan-bahan yang kita makan itu sudah tidak selaras dari memori elemen 4 itu tadi, sudah dikotori oleh segala macam ulah kita sendiri, terus kita konsumsi dan itu membentuk chemistry yang bertempur di dalam tubuh kita itu menimbulkan ekspresi pertempuran karena kita sendiri mengalami konflik batin. Kalau Anda nyebut ya pasti dia akan mencari kesalahan orang lain dan bertempur.
Nah di tradisi Nusantara tuh tidak mengajari orang itu untuk menyalah-nyalahkan orang lain atau judge, tapi mengajarkan untuk sadar. Nah sadar itu diisi satu adalah tanggung jawab, dua disiplin, ketiga komitmen, keempat itu adalah sadar. Berarti Anda bisa menginspirasi. Tadi mohon sekali lagi, jangan lagi menolong orang. Karena apa? Itu Anda akan terlempar. Karena ketika hari ini kita berada dikatakan budaya moral hari ini, itu kita diwajibkan menolong orang. Padahal Anda tidak bisa menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Anda akan terlempar. Tapi hari ini ajak dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nanti kalau tidak, dia akan gerundel porai dewi. Padahal dia tidak sadar setiap yang terjadi itu konsekuensi dari dirinya sendiri, terlepas disadar atau tidak. Maka saya juga untuk mengajari, namanya hukum tabur tuwe. Alam cuma mengenalkan hukum itu. Tapi sadarilah bahwa itu selalu bekerja setiap saat. Dan hari ini kita diajari karena ada moral baik dan buruk, Anda memiliki kecemasan tertentu. Sebagaimana Anda tidak bisa menerjemahkan mana yang artinya suffering, mana sensasi sakit atau illness, itu Anda anggap semua adalah masalah yang Anda sebut sebagai penderitaan. Makanya orang Jawa setelah menderita, ketika kamu terlempar kepada rasa nelangsa, itu adalah penderitaan yang tidak kamu ketahui dan tidak kamu sadari. Itu tidak merdeka. Tapi kalau panalangsa itu tirakat, Anda tahu sakit yang terjadi itu Anda bisa membedakan. Ini sakit karena drama pikiranku sendiri, apa hanya gara-gara kesayat sedikit. Nah ini seringkali ketika orang itu sudah sakit secara mental, itu luka sedikit saja nek mendramatisir ki melu, maka disebut ya cengeng lah. Nek nangis itu boleh, nek melankolia jangan terus dikonsumsi, karena itu mental yang tidak sehat. Nun sewu, karena budaya agama transnasional itu ketika masuk ke sini cuma mengajarkan Anda untuk nangis dan merasa menjadi budak daripada Tuhan, karena kita masih terkena sisa post kolonial syndrome. Jadi hari ini kita tetap merasa menjadi budak, menjadi baik dalam arti baik itu karena tuntutan masyarakat, akhirnya kita munafik atau bermuka dua, kita tidak pernah menjadi diri kita hanya gara-gara moral menuntut untuk ke sana. Dan yang ketiga, kita tetap merasa diri kita itu bukan siapa-siapa, berarti layak diinjak-injak. Dan semenjak itulah mental akan mencari asosiasi bahwa ada orang yang lebih kuat daripada aku, pasti aku layak untuk menjadi budak dia, makanya golek rai gitu loh. Nah hari ini kita sudah mulai menghapus budaya ini ketika kembali kepada kecerdasan spiritual Nusantara yang hari ini kita kenal sebagai wawasan Nusantara.